Pernahkah kau merasakan ini? Kau berdiri, membaca bacaan yang sama, rukuk, sujud, lalu mengucap salam. Tapi setelah itu, hatimu kembali hampa. Seakan hubunganmu dengan Allah hanya menyala beberapa menit, lalu padam begitu saja. Dan di dalam dirimu ada suara kecil yang terus bertanya, "Ya Allah, mengapa aku tidak bisa merasakanmu lebih lama?" Padahal ada satu rahasia besar yang hampir tidak pernah diajarkan. Rahasia tentang sebuah salat yang tidak berhenti ketika kau selesai berdiri. Salat yang tidak menunggu azan, tidak menunggu gerakan, bahkan tidak menunggu waktu. Salat yang membuatmu merasa dilihat, didengar, dijaga, dan ditemani setiap detik. Bahkan ketika tidak ada siapa-siapa. Jika kau pernah merindukan kedekatan yang seperti itu, maka inilah pintu untuk memahaminya. Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ada satu keadaan yang sering dialami banyak orang, namun jarang sekali dibicarakan dengan jujur. Rasa kosong setelah salam. Kita berdiri menutup salat dengan gerakan yang sama seperti biasa, mengucapkan salam ke kanan dan kiri. Lalu beberapa saat kemudian, hati kembali seperti sebelumnya hampa, datar, dan tidak berubah. Seolah apa yang baru saja kita lakukan hanya berlangsung secara fisik, sementara bagian terdalam dari diri kita tidak ikut hadir di dalamnya. Rasa kosong inilah yang perlahan membuat seseorang mempertanyakan makna ibadahnya, meski ia sendiri tak berani menyampaikannya kepada siapapun. Setiap kali salat selesai, ada harapan kecil yang muncul di dalam dada. Harapan bahwa salat kali ini akan memberi cahaya baru, ketenangan baru, atau sedikit saja rasa dekat dengan Allah yang membuat hati lebih hidup. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Kita kembali pada rutinitas, pada pikiran-pikiran dunia, pada kegelisahan yang tidak sempat reda. Lalu muncul suara lirih dalam batin yang bertanya, "Mengapa aku tidak merasakan apa-apa? Mengapa hatiku tidak berubah? Apa salatku tidak diterima?" Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui banyak jiwa, tetapi sering ditutup dengan jawaban yang tidak memuaskan diri sendiri. Rasa kosong setelah salam bukan tanda bahwa Allah jauh, tetapi tanda bahwa hati belum benar-benar terlibat. Kita menjalankan gerakan demi gerakan, membaca bacaan yang sama, tetapi bagian terdalam dari diri kita belum sepenuhnya hadir dalam pertemuan itu. Kita hadir secara fisik, tetapi batin masih memikirkan urusan lain, memegang beban hidup, atau sekadar menjalani kewajiban agar daftar tugas rohani hari itu terasa lengkap. Salat menjadi seperti pintu yang dibuka, tetapi tidak benar-benar dilangkahi masuk. Kita berada di ambang, namun tidak duduk di ruangan spiritual yang telah dipersiapkan Allah. Dari pengalaman inilah timbul perasaan seolah hubungan dengan Allah hanya hidup selama beberapa menit saat salat berlangsung. Setelah salam, cahaya itu padam, kedekatan itu menghilang. Padahal jauh di dalam hati ada kerinduan yang terus menyala, kerinduan untuk merasakan kehadirannya lebih lama, lebih dalam, dan lebih nyata. Kerinduan ini sebenarnya adalah tanda bahwa hati belum mati. Ia masih mencari, masih berharap, dan masih ingin mengenal Tuhannya dengan cara yang lebih hidup daripada sekadar mengikuti gerakan lahiriah. Rasa kosong itu juga sering membuat seseorang merasa salatnya kurang sempurna atau kurang diterima. Namun sebenarnya, kekosongan ini bukan kegagalan, melainkan undangan. Undangan untuk masuk lebih dalam ke dalam makna salat. Undangan untuk memahami bahwa ada sesuatu yang lebih luas daripada gerakan fisik yang kita lakukan 5 kali sehari. Undangan untuk menemukan bentuk kedekatan yang tidak padam ketika salam diucapkan, tetapi tetap hidup di dalam hati saat kita melangkah kembali ke dunia. Pada akhirnya rasa kosong setelah salam adalah titik awal, titik yang menuntun seseorang untuk bertanya lebih jauh. Apakah salat hanya ritual yang selesai dalam beberapa menit? Ataukah ia bisa menjadi hubungan yang terus menyala bahkan setelah tubuh berhenti bergerak? Pertanyaan inilah yang menjadi pintu menuju pemahaman baru. Sebuah perjalanan batin untuk menemukan salat yang tidak terputus. Dan pada detik seseorang menyadari bahwa kekosongan itu adalah panggilan, saat itu pulalah perjalanan menuju kedekatan sejati dimulai. Jika ada kekosongan, berarti ada ruang yang siap diisi. Dan ruang itu menunggu cahaya darinya. Setelah berulang kali merasakan kekosongan yang sama, seseorang mulai bertanya apa sebenarnya yang hilang dari salatnya. Ia menjalankan kewajiban, ia membaca bacaan dengan tartil,
ia berusaha khusyuk, tetapi ada sesuatu yang tidak berhasil disentuh, rasa dekat yang bertahan setelah salam. Setiap kali ia menatap sajadah yang baru saja ditinggalkan, muncul pertanyaan yang semakin sering menghampiri, mengapa aku tidak bisa merasakan Allah lebih lama? Mengapa hubungan itu hanya muncul sebentar, lalu menghilang? Pertanyaan ini tumbuh menjadi kegelisahan yang lembut, bukan karena ragu, tetapi karena rindu. Pelan-pelan, ia mulai menyadari bahwa selama ini fokusnya hanya berada pada bentuk lahiriah, salat. Ia memastikan bacaan benar, memastikan urutan gerakan tepat, memastikan semua rukun tuntas. Namun ia hampir tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri, apakah hatinya ikut bergerak atau tidak. Ia sibuk menjaga kesempurnaan gerakan, padahal yang ditunggu Allah justru kesempurnaan kehadiran. Dari sinilah ia mulai melihat bahwa ada perbedaan besar antara melakukan salat dan menghadiri salat. Yang pertama menggunakan tubuh, yang kedua menggunakan seluruh jiwa. Kesadaran ini membuatnya meninjau ulang cara ia beribadah selama ini. Ia menyadari bahwa ia sering datang kepada Allah hanya dengan ritual, bukan dengan diri yang utuh. Ia datang dengan hafalan, bukan dengan perasaan. Ia datang dengan rutinitas, bukan dengan rindu. Dan ketika salat berakhir, rutinitas itulah yang kembali mengambil alih, menenggelamkannya dalam kesibukan dunia tanpa meninggalkan bekas rohani. Dari sinilah ia memahami bahwa salat yang hanya bergerak di tubuh memang tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa menit. Di titik ini ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar gerakan yang ia jalankan 5 kali sehari. Ia merasakan bahwa dalam bacaan yang sama tersimpan percakapan yang seharusnya hidup. Dalam sujud yang sama ada pintu ke kedalaman batin yang selama ini belum pernah ia masuki. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ada bentuk kedekatan lain yang belum ia kenal, kedekatan yang tidak padam setelah salam, tetapi tetap hangat di dalam dada dan mengikuti langkahnya kemanapun ia pergi. Pertanyaan tentang kedekatan sejati ini tidak datang sebagai keraguan, tetapi sebagai pencarian. Pencarian yang justru menunjukkan bahwa hati masih sensitif dan tidak rela hidup jauh dari Tuhannya. Dan pencarian ini membawa dirinya pada kesadaran bahwa selama ini ia membatasi hubungannya dengan Allah hanya pada waktu-waktu salat. Ia mengira kedekatan hanya terjadi ketika ia berdiri di atas sajadah, padahal mungkin ada hubungan yang lebih luas, lebih lembut, dan lebih melekat yang bisa menemani setiap detik hidupnya. Perlahan-lahan, ia mulai memahami bahwa rasa rindu inilah yang menjadi pintu untuk menemukan bentuk salat yang tidak terikat gerakan, pintu menuju hubungan yang tidak menunggu azan untuk menyala, pintu yang membawanya ke pemahaman bahwa komunikasi dengan Allah tidak berhenti ketika tubuh berhenti bergerak. Dan dalam perenungan yang sunyi, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin ada salat yang tetap hidup bahkan setelah tubuh berdiri dari sajadah? Pertanyaan ini menjadi bekal perjalanan spiritualnya, perjalanan yang akan membawanya semakin dekat kepada Allah, bukan dengan ritme waktu, tetapi dengan ritme hati. Semakin sering ia merenungkan kekosongan setelah salam dan keinginan untuk merasakan Allah lebih lama, semakin kuat perasaan bahwa ada sesuatu yang belum ia pahami dari ibadahnya. Dalam keheningan malam, ia mulai memikirkan ulang seluruh konsep salat yang selama ini ia kenal. Ia bertanya, apakah benar hubungan dengan Allah hanya berlangsung beberapa menit dalam sehari? Apakah benar kedekatan itu hanya muncul ketika tubuh sedang berdiri, rukuk, atau sujud? Atau mungkin selama ini ia hanya melihat satu sisi dari ibadah, sementara sisi lainnya masih tersembunyi? Dari perenungan itu muncul isyarat halus yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia merasa seolah ada bentuk salat lain yang tidak bergantung pada gerakan, waktu, atau tempat. Bentuk salat yang tidak berhenti hanya karena tubuh sudah mengucapkan salam. Bentuk salat yang tetap menyala di dalam dada, even ketika ia sedang berjalan, bekerja, atau duduk sendirian dalam keramaian. Isyarat ini membuat hatinya berdebar pelan, seakan ia sedang berdiri di ambang pintu pemahaman baru yang selama ini belum pernah ia ketuk. Isyarat itu semakin kuat ketika ia mulai mengingat kembali ucapan para guru dan ulama yang pernah ia dengar di masa lalu. Mereka sering berbicara tentang ibadah batin, tentang kehadiran hati, dan tentang zikir yang tidak terputus. Namun saat itu kata-kata itu hanya lewat begitu saja, tanpa benar-benar ia pahami. Kini, seiring kerinduannya yang semakin dalam, kata-kata itu mulai bersinar kembali
dan menunjukkan makna yang sebelumnya tertutup kabut. Ia mulai menyadari bahwa salat mungkin jauh lebih luas dari yang ia kira. Dalam hatinya muncul keyakinan kecil bahwa salat sejati bukan hanya apa yang dilakukan tubuh, tetapi apa yang dihidupkan hati. Gerakan lahir adalah pintu, tetapi bukan seluruh rumah. Bacaan adalah jalan, tetapi bukan tujuan akhir. Ada sesuatu yang lebih lembut, lebih dalam, dan lebih abadi dalam salat yang selama ini tidak tersentuh. Ia merasa bahwa salat mungkin bisa menjadi keadaan batin, bukan sekadar rangkaian ritual. Keadaan yang membuat seseorang merasa selalu dilihat, didengar, dan ditemani oleh Allah, bahkan di luar waktu salat wajib. Perlahan, ia mulai memahami bahwa mungkin ada bentuk kedekatan yang tidak menunggu azan untuk dimulai, bentuk kedekatan yang tidak berhenti ketika salam diucapkan, bentuk hubungan yang terus mengalir dalam hati meski tubuh sedang melakukan hal lain. Isyarat ini datang bukan sebagai jawaban lengkap, tetapi sebagai undangan untuk masuk lebih dalam. Ia semakin yakin bahwa ada salat yang hidup dalam jiwa, bukan hanya dalam gerakan. Keyakinan kecil ini menumbuhkan harapan baru dalam dirinya. Jika benar ada salat yang tidak terputus, maka mungkin ia bisa merasakan kedekatan dengan Allah setiap detik, bukan hanya saat ia berdiri di atas sajadah. Harapan ini membuat langkahnya lebih ringan dan batinnya lebih terang. Ia tidak lagi takut pada kekosongan setelah salam, karena kini ia yakin bahwa kekosongan itu bukan akhir, tetapi awal dari pencarian yang lebih besar. Dan dalam pencarian itu, ia merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sebelumnya. Harapan bahwa hubungan dengan Allah bisa menjadi lebih hidup, lebih hangat, dan lebih dekat daripada yang pernah ia bayangkan. Isyarat tentang salat yang tidak terputus ini menjadi pijakan awal. Dari sini ia siap melanjutkan perjalanan untuk memahami bentuk ibadah yang tidak pernah padam. Sebuah perjalanan yang akan membawa hatinya kepada kedekatan yang tidak bergantung pada tempat atau waktu, tetapi pada kesadaran yang terus menyala di dalam dirinya. Setelah memahami bahwa ada isyarat tentang salat yang tidak bergantung pada gerakan, ia mulai mencari penjelasan yang lebih pasti. Ia membuka kembali ingatan lama, membaca catatan yang pernah ia temui, dan mendengarkan kembali ceramah-ceramah yang dulu ia abaikan. Dari pencarian itu, ia menemukan satu istilah yang muncul berulang kali di berbagai ajaran para ulama dan wali: salat daim. Istilah ini terdengar berbeda dari salat yang biasa ia kenal, seolah menyimpan makna yang lebih dalam dari sekadar kewajiban 5 waktu. Ketika ia membaca tentang salat daim, ia menemukan bahwa para wali menggambarkannya sebagai salat yang mengalir tanpa bentuk, bukan berdiri, rukuk dan sujud seperti yang dilakukan dalam ibadah fisik, tetapi sebuah keadaan batin yang hidup dan terus menyala. Mereka menyebutnya sebagai salat hati, salat yang tidak berhenti hanya karena tubuh berhenti bergerak. Dalam hati para kekasih Allah, salat daim mengalir dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir, selalu melihat, selalu menemani. Kesadaran itulah yang membuat hubungan mereka tidak pernah padam. Bahkan sekejap pun, ia tertegun ketika memahami penjelasan itu. Selama ini ia selalu mengira salat hanya terjadi ketika tubuhnya melakukan gerakan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa salat bisa hidup dalam bentuk lain, bentuk yang tidak terikat oleh waktu dan tempat. Salat daim mengajarkan bahwa kedekatan dengan Allah tidak seharusnya berhenti ketika salam diucapkan. Seorang hamba bisa tetap berada dalam keadaan salat bukan dengan tubuh, tetapi dengan kesadaran. Dan semakin dalam ia merenung, semakin ia memahami bahwa inilah jawaban dari rasa kosong yang selama ini menghantuinya. Konsep salat daim membuatnya melihat ibadah dari sudut pandang yang berbeda. Ia menyadari bahwa tujuan salat bukan hanya menjalankan perintah, tetapi membangun hubungan. Dan hubungan yang sejati tidak mungkin terikat hanya dalam beberapa menit sehari. Hubungan membutuhkan kesinambungan, kehadiran, dan ketulusan hati. Salat daim adalah bentuk hubungan itu, sebuah kondisi batin yang terus menghadap, terus kembali, terus ingat. Bahkan ketika tubuh sedang sibuk dengan pekerjaan dunia, hati tetap berada dalam posisi sujud yang paling dalam. Dalam salat daim, seseorang tidak sedang membaca doa, tetapi menjadi doa itu sendiri. Tidak sedang melafalkan zikir, tetapi berubah menjadi zikir yang hidup. Tidak sedang mencari Tuhan dengan gerakan, tetapi merasakannya hadir dalam setiap helaan napas. Ia mulai memahami bahwa para wali tidak hanya kuat dalam ibadah lahir, tetapi juga dalam ibadah batin. Mereka tidak hanya melakukan salat,
tetapi hidup di dalamnya. Mereka tidak menunggu waktu wajib untuk merasa dekat dengan Allah. Mereka membawa rasa dekat itu kemanapun mereka pergi. Pemahaman tentang salat daim membuka jalan baru dalam perjalanan spiritualnya. Ia mulai merasakan bahwa ibadah tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi ruang kehadiran yang terus mengalir. Jika salat fisik adalah titik penyulut, maka salat daim adalah api yang terus menyala setelahnya. Ia mulai menyadari bahwa salat yang tidak terputus bukanlah sesuatu yang mustahil. Ia hanya perlu belajar menghadirkan hatinya, bukan hanya tubuhnya. Dengan mengenal konsep ini, hatinya terasa lebih tenang. Ia merasa menemukan apa yang selama ini ia cari, bentuk kedekatan yang tidak terputus, bentuk ibadah yang tetap hidup meski tubuhnya sedang berada jauh dari sajadah. Pintu telah terbuka, dan di balik pintu itu, ia melihat perjalanan panjang menuju hubungan yang menyala tanpa henti. Hubungan yang disebut para wali sebagai salat daim. Setelah memahami konsep salat daim, ia mulai memperhatikan bagaimana para ulama menjelaskan bentuk ibadah ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menggambarkannya bukan sebagai salat yang dilakukan tanpa henti dengan tubuh, tetapi sebagai kondisi batin yang terus menghadap kepada Allah meski tubuh sedang menjalani aktivitas dunia. Penjelasan ini membuka pemahaman baru baginya bahwa kedekatan tidak harus terikat pada ruang ibadah. Bahkan di tengah pekerjaan, keramaian, atau aktivitas paling sederhana sekalipun, hati tetap bisa berada dalam keadaan sujud tanpa harus menundukkan tubuh. Ia mulai memperhatikan kebiasaan orang-orang saleh yang ia temui dalam hidupnya. Ada di antara mereka yang tampak tenang meski menghadapi banyak urusan. Ada yang tetap lembut meski beban hidup mereka berat. Ada pula yang tampak selalu berada dalam cahaya kesadaran meski bekerja seperti manusia biasa. Ia dulu mengira ketenangan mereka berasal dari banyaknya salat sunnah atau panjangnya sujud mereka. Namun kini ia memahami bahwa kedamaian seperti itu justru lahir dari sesuatu yang lebih mendalam, salat batin yang tidak pernah padam. Salat batin membuat seseorang tetap merasa dalam pengawasan Allah meski pikirannya sedang mengatur pekerjaan, memikirkan keluarga, atau menjalankan tanggung jawab dunia. Kesadaran ini tidak menghalangi aktivitasnya, tetapi justru memperbaikinya. Orang yang hidup dalam kesadaran seperti ini akan bekerja lebih jujur, berbicara lebih hati-hati, bersikap lebih lembut, dan menghadapi cobaan dengan hati yang lebih tenang. Sebab dalam setiap langkah yang ia ambil, hatinya seolah selalu berkata, Allah melihatku, Allah bersamaku, Allah menuntunku. Ia mulai mencoba membawa kesadaran itu ke dalam aktivitasnya sendiri. Saat bekerja, ia mengingat bahwa pekerjaannya adalah amanah dari Allah. Saat berbicara, ia menahan dirinya agar tetap berada dalam adab. Saat berjalan, ia merasakan bahwa setiap langkahnya berada dalam pengawasan ilahi. Awalnya terasa sulit, karena pikirannya sering kembali mengembara ke arah lain. Namun setiap kali ia sadar, ia mengembalikan hatinya ke posisi menghadap Allah tanpa memaksa, tanpa tergesa-gesa. Hanya sebuah gerakan kecil dalam batin, tetapi cukup untuk membuat jiwanya kembali tenang. Dalam proses itu, ia mulai merasakan bahwa hubungan dengan Allah tidak lagi muncul hanya ketika ia berdiri di atas sajadah. Hubungan itu mulai hadir di tengah keramaian, di tengah tumpukan pekerjaan, bahkan di antara percakapan yang tampaknya biasa. Ia merasakan bahwa salat batin bukanlah ritual yang harus dilakukan secara kaku, melainkan keadaan yang lembut, seperti cahaya kecil yang terus menyala di dalam dada. Cahaya itu tidak membutakan, tetapi cukup untuk menerangi jalan yang ia tempuh. Ia juga mulai merasakan bahwa salat batin ini membuat pikirannya lebih jernih dan hatinya lebih stabil. Ketika ada masalah, ia tidak lagi merasa sendirian. Ketika ada beban, ia tidak lagi merasa terhimpit. Karena saat ia teringat kepada Allah, ia seperti merasakan tangan lembut yang memegang hatinya dan berkata, Aku bersamamu. Perasaan ini membuatnya paham bahwa salat daim bukanlah ilusi spiritual, tetapi kenyataan batin yang benar-benar bisa dialami oleh siapapun yang menjaga kesadarannya. Dengan pengalaman ini, ia mulai menyadari bahwa salat yang tidak terputus bukanlah ibadah yang dilakukan tanpa henti secara fisik, melainkan kesadaran yang dijaga agar tetap hidup. Kesadaran yang membuatnya merasa dekat dengan Allah, meski tubuhnya sedang jauh dari tempat ibadah. Salat batin di tengah aktivitas dunia ini menjadi jembatan yang menghubungkan rutinitas sehari-hari dengan hubungan ilahiyah yang mendalam. Dan melalui jembatan inilah, ia mulai memasuki tingkat kedekatan rohani
yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Semakin dalam ia memahami salat batin, semakin jelas baginya bahwa inti dari kedekatan yang tidak terputus terletak pada satu konsep besar yang diajarkan Rasulullah, ihsan. Ia pernah mendengar kata itu sejak kecil, tetapi baru kali ini ia merasakan maknanya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Ihsan bukan sekadar tingkatan tertinggi dalam agama, melainkan keadaan batin yang membuat seorang hamba hidup dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihatnya. Kesadaran inilah yang menjadi jantung dari salat daim jantung, dari salat yang tidak pernah padam. Ia merenungkan kembali sabda Nabi tentang ihsan. Engkau menyembah Allah sikenakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihat Nia, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Kata-kata itu dulu terasa jauh, berat, dan sulit dicapai. Namun setelah melalui perjalanan batin beberapa waktu ini, ia mulai melihat bahwa ihsan bukan sekadar puncak, melainkan jalan yang dapat ditempuh secara perlahan. Sebuah proses di mana seorang hamba belajar menghadirkan Allah dalam setiap detik hidupnya, bukan hanya pada waktu-waktu ritual. Dengan memahami ihsan, ia mulai melihat dirinya sendiri secara berbeda. Ia menyadari bahwa banyak dari kegelisahan yang ia rasakan selama ini muncul karena ia hidup seakan-akan sendirian, seakan tidak ada yang melihat, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menenangkan. Padahal ketika hati memasuki keadaan ihsan, seseorang tidak mungkin merasa sendirian. Ia akan merasa dijaga, diperhatikan, dan dituntun oleh kasih Allah di setiap langkah. Kesadaran ini membuat dunia yang semula terasa berat perlahan berubah menjadi lebih ringan. Karena ia tahu ia tidak sedang berjalan tanpa pendamping. Ia juga mulai memperhatikan bagaimana keadaan ihsan memengaruhi kelakuan seorang hamba. Ketika seseorang benar-benar yakin bahwa Allah melihatnya, ia tidak perlu dipaksa untuk berbuat baik. Kebaikan mengalir dengan sendirinya dari dalam. Kata-katanya menjadi lebih lembut karena ia berbicara di bawah pengawasannya. Langkahnya menjadi lebih terjaga karena ia merasa dilihat oleh Zat yang mencintainya. Bahkan ketika ia sedang bekerja keras, ia tidak kehilangan ketenangan karena batinnya selalu kembali kepada Allah. Seperti anak kecil yang selalu mencari tangan orang tuanya dalam keramaian. Perlahan-lahan, ia mulai memasukkan kesadaran ihsan ke dalam aktivitas sehari-harinya. Saat ia mengangkat tangan untuk bekerja, ia ingat bahwa Allah melihat niatnya. Saat ia berbicara kepada orang lain, ia mengingat bahwa Allah mendengar setiap kata. Saat ia berjalan, ia merasakan bahwa setiap langkahnya berada dalam pandangan Tuhan. Kesadaran seperti ini tidak membuatnya tegang atau takut, tetapi justru membuatnya lebih tenang, karena yang mengawasinya bukan hakim yang keras, melainkan Tuhan yang penuh kasih dan kelembutan. Dalam keadaan ihsan, salat tidak lagi terpisah dari kehidupan. Salat menjadi napas batin, sementara kehidupan dunia menjadi ladang ibadah yang terus berdenyut. Ia mulai menyadari bahwa para wali dapat hidup dalam ketenangan luar biasa bukan karena mereka terpisah dari dunia, tetapi karena mereka hidup bersama Allah di dalam dunia. Mereka bekerja sambil berzikir, mereka berbicara sambil mengingat, mereka berjalan sambil menghadap. Itulah ihsan dalam bentuk yang hidup kesadaran yang menjadikan hati selalu dalam keadaan salat meski tubuh sedang sibuk. Dengan memahami ihsan, ia merasa pintu menuju salat yang tidak terputus semakin terbuka lebar. Ia mulai melihat bahwa kedekatan dengan Allah tidak harus menunggu waktu salat, tetapi dapat hadir dalam setiap detik hidup jika hatinya selalu kembali kepadanya. Dan disinilah perjalanan batin memasuki babak baru. Hidup dengan rasa diawasi oleh Allah, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelukan yang membuat jiwa lebih tenang dan lebih dekat kepada dari sebelumnya. Setelah memahami makna ihsan dan bagaimana Allah selalu melihatnya, ia mulai merasakan perubahan halus dalam cara ia menjalani hari-harinya. Dulu ia memisahkan antara waktu ibadah dan waktu dunia. Salat terjadi hanya 5 kali sehari dan sisanya adalah aktivitas biasa. Namun kini, batas itu perlahan memudar. Ada rasa baru yang hadir dalam setiap langkah, seolah hatinya mulai terbiasa untuk kembali kepada Allah secara otomatis, tanpa perlu diingatkan. Dengan pelan namun pasti, setiap detik dalam hidupnya mulai terasa seperti ibadah. Ia mulai merasakan bahwa ibadah bukan lagi sesuatu yang harus ia cari atau siapkan secara khusus. Ibadah itu muncul di sela-sela kesibukannya. Ketika ia tersenyum kepada orang lain, ia merasa sedang menyebarkan ketenangan yang dititipkan Allah
Ketika ia mengerjakan tanggung jawabnya, ia merasa sedang menjalankan amanah yang diberikan Tuhan. Ketika ia menahan diri dari kata-kata yang melukai, ia tahu bahwa itu adalah bentuk kecil dari sujud batin yang terus dijaga. Semua tindakan sederhana itu berubah menjadi ibadah karena hatinya selalu sadar bahwa Allah sedang melihat. Kesadaran ini membuat hidupnya terasa lebih menyatu. Tidak ada lagi perbedaan besar antara ritual dan non-ritual. Semua yang ia lakukan menjadi bagian dari perjalanan spiritualnya. Bahkan ketika tubuhnya beristirahat, ia merasakan bahwa jiwanya tetap hidup dalam zikir yang lembut. Zikir itu bukan berupa kata-kata atau suara, tetapi getaran halus dalam hati, seperti detak kecil yang menjaga hubungan tetap menyala. Ia terkejut merasakan hal ini pertama kali, karena ia tidak pernah membayangkan bahwa hubungan dengan Allah bisa hadir sedekat itu. Di titik ini, ia mulai melihat contoh-contoh dari para kekasih Allah dengan sudut pandang yang lebih jernih. Ia ingat bagaimana orang-orang tertentu tampak selalu memancarkan ketenangan. Mereka tidak banyak bicara tentang ibadah mereka, namun ketika berada di dekatnya, ada rasa damai yang sulit dijelaskan. Dulu ia menyangka mereka mencapai ketenangan itu melalui banyak puasa, salat panjang, atau zikir keras. Tetapi kini ia memahami bahwa ketenangan itu lahir dari kebiasaan hati mereka yang terus menghadap kepada Allah tanpa jeda, tanpa putus. Hatinya perlahan berubah menjadi ruang khusus yang tidak bisa ditembus oleh keramaian dunia. Ia menyebut ruang itu sebagai mihrab batin, tempat di mana ia selalu kembali, bahkan ketika tubuhnya sedang jauh dari tempat ibadah. Di dalam mihrab batin itu, ia merasa selalu dihadapkan kepada Allah. Ketika dunia di luar menjadi bising, hati tetap tenang. Ketika pikiran penuh beban, mihrab batin itu menjadi tempat ia menaruh semua kegelisahan dan merasakan ketenangan yang datang tanpa harus ia minta. Hubungan seperti ini membuatnya semakin memahami makna salat yang tidak terputus. Ia menyadari bahwa salat batin bukan sekadar kesadaran sesaat yang datang pergi, tetapi keadaan jiwa yang menetap. Ketika hati sudah terbiasa menghadap Allah, seluruh tindakan mengikuti dengan sendirinya. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi masalah, lebih lembut dalam berbicara, dan lebih jujur dalam niat. Semua ini bukan karena ia sedang memaksakan diri, tetapi karena hatinya sedang berada di hadapan Tuhan. Dalam keadaan ini, setiap napas terasa seperti zikir, setiap langkah terasa seperti persembahan, setiap senyum menjadi sedekah, dan setiap malam menjadi waktu untuk kembali memperkuat hubungan yang telah dijaga sepanjang hari. Ia tidak lagi bertanya apakah ia sudah cukup beribadah, karena ia mulai merasakan bahwa ibadahnya kini mengalir seperti air tidak terputus, tidak dipaksa, dan tidak diberi batas. Semua ini membuatnya semakin yakin bahwa ia sedang menuju inti dari salat daim, inti dari hubungan yang selalu hidup. Bahkan ketika tubuh tidak berada dalam posisi salat, semakin jauh ia melangkah dalam perjalanan batin ini. Ia mulai memahami bahwa seluruh kedekatan dengan Allah tidak akan pernah kokoh tanpa satu hal: kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadi pondasi dari salat yang tidak terputus. Tanpa kesadaran, ibadah hanya menjadi gerakan yang berlalu dan hilang. Namun dengan kesadaran, setiap helaan napas berubah menjadi ibadah yang hidup, meski tidak disertai kata-kata atau gerakan. Di titik inilah ia mulai memandang seluruh hidupnya sebagai rangkaian kesempatan untuk menjaga kesadaran itu tetap menyala. Ia mulai menyadari bahwa kesadaran rohani tidak datang secara tiba-tiba. Ia tumbuh perlahan, sama seperti cahaya fajar yang menyebar dari garis tipis hingga menerangi seluruh langit. Pada awalnya, ia sering lupa, sering terlarut dalam pikiran dunia, dan sering kembali tenggelam dalam rutinitas tanpa sadar bahwa Allah selalu bersamanya. Tetapi setiap kali ia tersadar, ia kembali kepada Allah dengan lembut, tanpa menyalahkan diri sendiri. Ia memahami bahwa perjalanan menjaga kesadaran adalah perjalanan seumur hidup, bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam sehari. Perlahan, kesadaran ini mulai membentuk cara ia melihat hidup. Ia mulai merasakan bahwa setiap kejadian, baik yang membahagiakan maupun menyakitkan, bukan sekadar peristiwa acak. Ia mulai melihatnya sebagai pesan dari Allah, sebagai bentuk bimbingan yang halus, yang hanya dapat dipahami ketika hati berada dalam keadaan terjaga. Ketika kesadaran hadir, pandangan hidupnya pun berubah. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, kini terasa berarti. Cobaan yang dulu membebaninya, kini terasa seperti pendidikan. Dan nikmat kecil yang dulu tidak ia syukuri,
kini terasa seperti hadiah lembut yang datang tanpa ia minta. Kesadaran ini juga membuatnya semakin jujur kepada dirinya sendiri. Ketika hatinya mulai jauh, ia merasakannya. Ketika pikirannya mulai penuh, ia mengetahuinya. Ia tidak lagi berusaha menutupi jarak itu dengan aktivitas dunia atau rutinitas ibadah yang hampa. Ia belajar memeriksa hatinya dengan jujur dan berkata, "Aku membutuhkanmu ya Allah." Pengakuan ini menjadi cara ia menjaga kesadaran agar tidak mati. Sebab kesadaran rohani bukan sekadar mengingat Allah, tetapi merasa bahwa Allah bersama dirinya dalam setiap detik kehidupan. Dengan kesadaran sebagai pondasi, salat tidak lagi menjadi ritual terpisah. Ia menjadi bagian dari aliran hidup yang tidak pernah berhenti. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran ini, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Masalah tidak lagi terlihat sebagai ancaman, tetapi sebagai jembatan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ia hidup dengan keyakinan bahwa setiap langkah yang ia ambil sudah berada dalam pandangan Allah, dan setiap napas yang ia tarik adalah kesempatan untuk menguatkan hubungan itu. Di titik ini, ia merasakan perubahan yang semakin nyata. Ia tidak perlu lagi mengatur secara berlebihan kapan harus mengingat Allah atau kapan harus fokus pada dunia. Kesadaran itu mulai berjalan otomatis, seperti detak jantung yang terus bekerja tanpa diperintah. Ia merasa lebih tenang menghadapi hari-harinya, lebih damai dalam menghadapi cobaan, dan lebih ringan dalam menjalani amanah hidup. Semua itu bukan karena hidupnya berubah secara lahiriah, tetapi karena cara ia memandang hidup telah berubah secara batiniah. Kesadaran yang stabil ini membuat hubungan rohaninya tetap menyala tanpa putus. Bahkan ketika ia sedang sibuk, hatinya tetap sadar bahwa Allah melihat dan membimbingnya. Bahkan ketika ia sedang tertawa bersama manusia, batinnya tetap menghadap kepadanya. Dengan kesadaran sebagai pondasi, ia mulai memahami inti dari koneksi rohani 24 jam. Hidup sepenuhnya dalam pengawasan dan kasih Allah, tanpa jeda, tanpa jarak. Dan perjalanan menuju kedekatan sejati pun semakin jelas baginya. Seiring kesadaran dirinya semakin stabil, ia mulai melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda. Hal-hal yang dulu membuatnya bingung, kini tampak lebih jelas. Situasi yang dulu membuatnya gelisah, kini terasa lebih mudah dihadapi. Bukan karena hidupnya berubah secara drastis, tetapi karena cara pandangnya terhadap setiap kejadian berubah dari dasar. Kesadaran baru ini membuatnya memahami bahwa tidak ada satupun peristiwa dalam hidup yang datang tanpa makna. Semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang telah ditata oleh Allah dengan penuh hikmah. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menganggap ujian sebagai gangguan dan kesulitan sebagai beban. Dalam pikirannya, masalah adalah sesuatu yang harus segera disingkirkan agar hidup kembali normal. Namun setelah memahami salat batin dan kesadaran 24 jam, ia melihat bahwa setiap ujian justru adalah undangan untuk semakin dekat dengan Allah. Dalam setiap masalah, ada pesan. Dalam setiap kesedihan, ada pelukan. Dalam setiap kesulitan, ada peluang untuk meninggikan derajat. Kesadaran ini membuatnya merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam keadaan hati yang lebih bening, ia mulai melihat bahwa setiap pertemuan yang ia alami bukanlah kebetulan. Setiap orang yang hadir dalam hidupnya, baik yang membawa kebaikan maupun yang membawa tantangan, adalah bagian dari skenario ilahi yang mengajarinya sesuatu. Orang yang membuatnya sakit hati mengajarinya tentang kesabaran dan pengampunan. Orang yang menolongnya mengajarinya tentang kebaikan dan syukur. Orang yang menyakitinya mengajarinya tentang kekuatan batin. Setiap interaksi menjadi cermin yang menunjukkan kondisi hatinya saat itu. Kesadaran ini membuatnya lebih mudah menerima hal-hal yang dulu terasa berat. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ia tidak lagi cepat menyalahkan keadaan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apa yang ingin Allah ajarkan padaku melalui ini? Pertanyaan sederhana ini memindahkannya dari posisi keluh kesah ke posisi pencarian makna. Ia mulai mengerti bahwa dunia bukan tempat untuk menghindari kesulitan, melainkan tempat untuk memurnikan diri. Setiap tekanan adalah alat bentuk. Setiap luka adalah proses penyucian. Dalam perjalanan ini, ia juga mulai melihat bahwa ketakutan yang selama ini mengekangnya lahir dari ketidaktahuan. Ketika seseorang tidak memahami makna kejadian, ia akan merasa terjepit oleh keadaan. Namun ketika ia percaya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah,
ketakutan itu berubah menjadi kepercayaan. Hidup menjadi lebih ringan karena ia sadar bahwa ia tidak perlu memegang kendali penuh. Ada tangan lembut yang membimbingnya dari balik layar, meski ia tidak selalu menyadarinya. Dengan cara pandang ini, ia merasakan bahwa hubungan dengan Allah semakin erat. Setiap kejadian, sekecil apapun, menjadi alasan untuk kembali kepadanya. Ketika ia diberi nikmat, ia bersyukur. Ketika ia diberi ujian, ia bersandar. Ketika ia diberi kebingungan, ia memohon petunjuk. Semuanya menjadi bagian dari dialog batinnya dengan Allah, dialog yang tidak hanya terjadi di atas sajadah, tetapi juga di tengah hiruk-pikuk dunia. Kesadaran bahwa setiap kejadian membawa pesan membuat hidupnya lebih damai. Ia tidak lagi merasa hidupnya dipenuhi kebetulan. Ia tidak lagi merasa berjalan tanpa arah. Ia mulai yakin bahwa setiap detik dari hidupnya merupakan bagian dari pendidikan ilahi yang mengantarnya menuju kedekatan paling dalam. Cara pandang baru inilah yang membuatnya semakin siap melangkah ke tahap berikutnya, memahami bahwa salat bukan hanya tindakan fisik, tetapi dialog yang hidup dalam setiap keadaan, setiap ujian, dan setiap perjalanan batin. Setelah memahami bahwa setiap kejadian membawa pesan ilahi, ia mulai melihat salat dengan cara yang jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Jika dulu ia memandang salat sebagai kewajiban yang harus diselesaikan, kini ia mulai menyadari bahwa salat adalah saat paling intim seorang hamba berbicara dengan Tuhannya. Bukan sekadar rangkaian gerakan yang harus dilakukan dengan benar, bukan pula kumpulan bacaan yang harus dihafal sempurna. Salat adalah dialog percakapan yang paling jujur antara hati seorang hamba dan Allah yang Maha Mendengar. Ia merasa malu saat teringat bahwa dulu ia sering membaca Al-Fatihah dengan cepat, seakan-akan sedang mengejar waktu. Bacaan yang penuh makna itu berubah menjadi rutinitas mekanis yang kehilangan nyawa. Kini, ketika kesadarannya mulai hidup, ia merasakan bahwa setiap ayat dalam salat sebenarnya adalah dialog dua arah. Ketika ia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, ia sedang menyatakan syukur kepada Tuhan yang mengatur seluruh alam. Dan dalam hadis qudsi, ia membaca bahwa Allah menjawab, hambaku memujiku. Tiba-tiba, bacaan itu terasa sangat hidup. Bagian paling menggugah baginya adalah saat membaca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ia tidak lagi membacanya sebagai teks. Ia merasa sedang mengucapkan janji, menyerahkan ketidakmampuannya, dan meminta bimbingan. Yang membuatnya semakin tersentuh adalah kenyataan bahwa Allah menjawab bacaan itu dengan lembut. Ini antara aku dan hambuku. Ia merasa seolah pintu langit terbuka, dan ia sedang berbicara langsung kepada Tuhan tanpa perantara. Kesadaran ini membuat salatnya terasa berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam ruku', ia merasa sedang merendahkan ego, bukan sekadar menundukkan tubuh. Ia berkata, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. Dulu, ia hanya mengulangi kalimat itu. Kini ia merasa benar-benar sedang mengakui keagungan Allah dan meruntuhkan kesombongan dirinya sendiri. Ruku' berubah menjadi bahasa kerendahan hati. Gerakan yang sederhana itu tiba-tiba terasa dalam, lembut, dan menenangkan, seolah menyapu bersih semua ambisi dan ketegangan dunia yang menempel di batinnya. Dan saat ia sujud, ia merasakan puncak dialog itu. Sujud bukan lagi sekadar posisi terendah tubuh, tetapi titik tertinggi kedekatan. Ketika dahinya menyentuh tanah, ia merasa bukan hanya tubuhnya yang bersujud, tetapi seluruh dirinya. Semua kelelahan, semua kegelisahan, semua pencarian, semuanya ia letakkan di antara dua tangan, tepat di hadapan Tuhan. Dalam sujud itu, ia merasa lebih dekat kepada Allah daripada saat-saat lainnya. Ia merasa seperti sedang berbicara tanpa suara, dan Allah menjawab tanpa kata-kata, tetapi dengan ketenangan yang menyelimuti seluruh jiwanya. Ketika ia bangun dari salat, ia menyadari bahwa dialog itu tidak benar-benar berakhir. Ia membawa bekasnya ke dalam langkah-langkahnya. Hatinya terasa lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan pandangannya terhadap dunia lebih lembut. Ia mengerti bahwa inti dari salat tidak berhenti ketika ia mengucapkan salam. Hubungan yang terbangun di dalam salat itu tetap menyala dalam dirinya, mengikuti setiap gerakan dan mengisi setiap ruang sunyi dalam hidupnya.
Dengan pemahaman ini, ia mulai melihat bahwa salat yang tidak terputus bukanlah salat yang dilakukan terus-menerus secara lahiriah, tetapi salat yang menyisakan hubungan yang tetap hidup setelah ia berdiri dari sajadah. Salat yang berubah menjadi percakapan yang tidak pernah selesai, dialog yang mengalir dari satu sujud ke sujud berikutnya, menjaga hatinya tetap berada dekat kepada Allah dalam setiap detik hidupnya. Setelah memahami bahwa salat adalah dialog, ia mulai memperhatikan setiap gerakannya dengan cara yang berbeda. Gerakan yang dulu ia anggap sebagai kewajiban fisik, kini tampak seperti bahasa tubuh seorang hamba di hadapan penciptanya. Ia menyadari bahwa setiap posisi salat membawa makna yang lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Dari berdiri hingga salam, setiap gerakan adalah ungkapan dari kondisi batin seorang hamba yang sedang kembali kepada Tuhan. Namun dua gerakan yang paling menyentuh jiwanya adalah rukuk dan sujud, dua bentuk ketundukan yang tidak hanya menundukkan tubuh, tetapi juga merendahkan hati. Ia mulai merasakan bahwa rukuk adalah momen ketika seseorang meletakkan keangkuhan dirinya. Saat punggung ditundukkan, ia menyadari bahwa yang ia tundukkan bukan hanya tubuh, tetapi seluruh kesombongan dan rasa lebih yang selama ini disembunyikan. Ketika ia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim, ia merasa sedang mengakui kebesaran Allah sambil menyingkirkan ego yang sering menghalangi kedekatan dirinya dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa selama ini banyak keputusan dan perasaannya dipengaruhi oleh ego, dan dalam ruku ia seperti sedang mengingatkan dirinya bahwa ia hanyalah hamba, bukan penguasa dari segala sesuatu. Gerakan rukuk membuatnya merenungi betapa rapuhnya manusia. Ia melihat bahwa manusia begitu mudah jatuh dalam kesombongan, mudah merasa hebat, mudah merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi dalam rukuk, segala ilusi itu runtuh. Tidak ada manusia sombong yang bisa tetap sombong ketika menundukkan punggung di hadapan Allah. Dan justru di situlah letak keindahannya. Rukuk adalah gerakan yang mengajarkan seseorang untuk kembali ke tempatnya yang sebenarnya, tempat kerendahan, tempat kejujuran, tempat di mana ia menyadari bahwa ia tidak memiliki kekuatan tanpa izin Allah. Jika rukuk adalah bahasa kerendahan, maka sujud adalah bahasa kepasrahan paling dalam. Saat dahi menyentuh tanah, ia merasa seperti seluruh dirinya kembali kepada asalnya. Tanah tempat ia berasal, tanah tempat ia hidup, dan tanah tempat ia akan kembali. Dalam suhud, ia merasakan betapa dekatnya ia dengan Allah. Gerakan itu membuatnya sadar bahwa batas antara dirinya dan Tuhan menjadi sangat tipis. Ia merasa sedang meletakkan seluruh keluh kesah, seluruh luka, seluruh harapan, dan seluruh ketidakmampuannya di hadapan Zat yang Maha Mendengar tanpa suara. Sujud juga mengajarkan bahwa puncak kedekatan justru berada di titik terendah tubuh manusia. Semakin ia merendah, semakin hatinya terasa terangkat. Semakin ia tersungkur di hadapan Allah, semakin jiwanya terasa kuat menghadapi hidup. Ia terkejut ketika menyadari bahwa sujud bukan hanya gerakan ibadah, tetapi terapi rohani yang menenangkan segala kegelisahan. Dalam sujud, dunia menjadi sunyi. Tidak ada ambisi, tidak ada kebisingan, tidak ada tuntutan. Yang ada hanya ia dan Allah. Tanpa jarak, tanpa sekat. Saat ia bangkit dari sujud, ia merasa seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban berat yang lama ia pikul. Sujud membuatnya merasa lebih ringan karena ia menyerahkan apapun yang ia tidak mampu tanggung. Sujud membuatnya lebih tenang karena ia merasa berada di bawah penjagaan yang sempurna. Sujud membuatnya lebih dekat karena ia merasa benar-benar dilihat oleh Allah. Dari sini ia mulai memahami bahwa rukuk dan sujud bukan sekadar gerakan fisik, tetapi dua bahasa jiwa yang membawa seorang hamba kembali kepada Tuhannya. Ketika keduanya dilakukan dengan kesadaran dan kehadiran hati, hubungan yang terbangun dalam salat akan tetap hidup bahkan setelah tulang-tulangnya berdiri kembali. Dan melalui bahasa jiwa inilah ia mulai memahami semakin dalam apa yang dimaksud dengan salat yang tidak terputus, salat yang mengalir dari satu gerakan ke gerakan lain, lalu menetap dalam hati sebagai kedekatan yang terus menyala. Seiring ia mendalami makna salat sebagai dialog yang hidup, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Salatnya tidak lagi berakhir ketika ia mengucapkan salam. Dulu, begitu ia menutup salat, ia merasa seolah hubungan itu padam
dan ia kembali pada rutinitas dunia. Namun kini, setelah memahami bahwa setiap bacaan dan setiap gerakan adalah percakapan antara dirinya dan Allah, ia merasakan bahwa percakapan itu tidak benar-benar berhenti. Ada sisa cahaya, ada rasa hangat, ada ketenangan yang tetap tinggal di dalam hati. Meski ia sudah bangkit dari sajadah, ia mulai memperhatikan bahwa setelah salat, pikirannya lebih jernih dan langkahnya lebih terarah. Jika dulu ia sering kembali bergulat dengan kegelisahan, kini ia merasa lebih kuat menanggung beban yang sama. Ia merasakan bahwa dialog batin yang terjadi dalam salat meninggalkan bekas yang mendalam, seolah hatinya sedang dibersihkan dari kabut yang menutupi pandangan. Setiap kali ia menyelesaikan salat, ia merasa seperti seseorang yang baru saja berbicara dengan sahabat paling setia, sahabat yang mendengar tanpa menghakimi dan menenangkan tanpa perlu kata-kata. Efek ini tidak muncul karena ia memperpanjang bacaannya atau memperbanyak gerakannya, tetapi karena ia mulai hadir dengan sepenuh hati. Ia menyadari bahwa kualitas salat tidak ditentukan oleh panjangnya durasi, tetapi oleh kedalaman kesadaran. Ketika hati benar-benar hadir, bahkan salat yang singkat sekalipun bisa meninggalkan pengaruh yang sangat panjang. Sebaliknya, salat yang panjang tanpa kehadiran bisa terasa kosong dan berlalu tanpa bekas. Pemahaman ini membuatnya semakin menjaga cara ia memasuki salat. Bukan sekadar bagaimana ia mengakhirinya, ia juga mulai merasakan bahwa salat dialog mengubah caranya memandang dunia. Ketika ia sedang bekerja dan menemui kesulitan, ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa seperti masih membawa ketenangan dari sujud terakhirnya. Ketika ia berbicara kepada orang lain, ada rasa lembut yang menetap di ujung kata-katanya. Ketika ia mengambil keputusan, ia merasa lebih berhati-hati karena ia sadar hatinya baru saja berhadapan dengan Allah. Efek ini membuatnya menyadari bahwa salat bukan hanya ritual yang dilakukan 5 kali sehari, tetapi sumber energi batin yang mengalir sepanjang hari. Pada suatu saat, ia merasakan bahwa ada bagian dari dirinya yang tetap bersujud meski tubuhnya sedang berdiri atau berjalan. Ia merasakan bahwa sujudnya tidak sepenuhnya ditutup oleh salam. Ada getaran lembut yang terus menyertai, membuatnya lebih tenang dalam menghadapi dunia. Ia menyadari bahwa inilah yang dimaksud para ulama ketika mereka berkata bahwa salat yang benar akan membuat seseorang terjaga. Meski ia tidak sedang salat, hubungan itu tidak terputus. Cahaya itu tidak padam, dan kesadaran itu tidak hilang hanya karena tubuh telah bergerak. Pengalaman ini membuatnya lebih mengerti makna salat sebagai pertemuan, bukan rutinitas. Pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang terlalu besar untuk berhenti tepat ketika bacaan salat selesai. Pertemuan itu meninggalkan bekas pada hati yang kemudian mempengaruhi setiap aspek hidup. Ia menyadari bahwa semakin ia menghadiri salat, semakin ia merasakan salat itu hadir dalam dirinya di luar waktu ibadah. Dengan menerapkan salat sebagai dialog, ia memasuki fase baru dalam perjalanan rohaninya. Ia tidak lagi bertanya bagaimana agar salatnya khusyuk, tetapi bagaimana agar kesan salat itu bertahan sepanjang hari. Ia mulai melihat bahwa rahasia salat yang tidak terputus bukan terletak pada lamanya ia berdiri di atas sajadah, tetapi pada bagaimana salat itu menghidupkan kesadaran yang terus mengalir. Dan dari sinilah ia mulai benar-benar memasuki inti perjalanan batin menuju kedekatan yang tidak pernah padam. Setelah merasakan bagaimana salat dapat meninggalkan bekas yang hidup dalam dirinya, ia mulai memperhatikan kembali hal yang selalu mendahului salat: wudu. Selama ini ia menganggap wudu sebagai syarat sah ibadah, sebuah proses pembersihan fisik yang wajib dilakukan sebelum menghadap Allah. Namun kini, dengan kesadaran yang lebih dalam, ia mulai melihat wudu bukan sekadar ritual yang membasuh tubuh, tetapi juga gerbang yang membasuh hati. Ia menyadari bahwa wudu bukan hanya untuk menyucikan anggota badan, tetapi juga untuk mempersiapkan jiwa agar mampu masuk ke dalam percakapan suci dengan Tuhannya. Ia merenungkan bahwa manusia tidak hanya kotor secara lahir, tetapi juga lelah secara batin. Ada debu pikiran yang menempel, ada kecemasan yang mengganggu, ada beban yang menumpuk dari aktivitas sehari-hari. Dan tanpa disadari, semua itu ikut terbawa ke dalam salat. Ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa, hatinya masih sesak. Ketika ia membaca Al-Fatihah, pikirannya masih terseret ke masalah dunia. Di titik inilah ia mulai memahami bahwa wudu rohani sama pentingnya dengan wudu fisik. Tanpa keduanya, salat mungkin berjalan,
tetapi tidak benar-benar menyentuh kedalaman batin. Ia mulai menata niatnya setiap kali hendak berwudu. Dulu ia hanya mengucapkannya di dalam hati sebagai formalitas. Namun kini ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, "Aku ingin hadir sepenuhnya di hadapan-Mu, ya Allah." Niat itu menjadi tetes pertama dari wudu batin, tetes yang membersihkan pikiran dari kegaduhan. Ketika air menyentuh wajahnya, ia membayangkan bahwa air itu juga membasuh pandangannya, membersihkan prasangka, iri hati, dan cara melihat dunia yang mengotori batin. Ia merasa wajahnya bukan hanya menjadi segar, tetapi juga lebih jernih dalam memandang kehidupan. Ketika ia membasuh tangan, ia mengingat bahwa tangan-tangan ini pernah melakukan kesalahan. Ia memohon agar Allah membersihkan jejak perbuatannya, agar tangan yang dibasuh itu menjadi tangan yang lebih lembut, lebih menjaga, dan lebih berhati-hati dalam menyentuh kehidupan orang lain. Ia merasakan bahwa wudu bukan lagi sekadar menyiram air, tetapi penyucian niat yang pernah goyah dan tindakan yang pernah melukai. Saat ia mengusap kepala, ia merasakan bahwa wudu batin juga menyentuh pikirannya. Pikiran yang sering dipenuhi kekhawatiran, rencana yang bercabang, dan kehendak yang berlebihan. Ia membayangkan bahwa usapan ringan itu menghapus suara-suara yang membuat hatinya gelisah. "Tenangkan pikiranku, ya Allah," bisiknya. Pikiran yang disucikan membuat ia lebih siap masuk ke dalam percakapan suci tanpa terganggu oleh kebisingan batin. Dan ketika ia membasuh kaki, ia merasa bahwa Allah membimbing langkah-langkahnya. Setiap perjalanan yang pernah ia ambil, baik yang benar maupun yang salah, ia serahkan kembali kepada Allah. Ia memohon agar kaki yang bersih itu membawa dirinya ke tempat-tempat yang diridai, menjauhkan dirinya dari jalan yang menyesatkan, dan menguatkan langkahnya ketika hati mulai ragu. Dengan memahami makna wudu batin, ia mulai melihat wudu sebagai perjalanan memasuki keheningan hati. Ia menyadari bahwa air yang menyucikan tubuh bukanlah akhir dari persiapan, melainkan awal dari perjalanan rohani. Ketika ia berdiri untuk salat setelah wudu seperti ini, ia merasa berbeda. Hatinya lebih ringan, pikirannya lebih bening, kesadarannya lebih terarah. Ia merasa lebih pantas berdiri di hadapan Allah, bukan karena tubuhnya bersih, tetapi karena hatinya mulai kembali jernih. Pada akhirnya, ia memahami bahwa wudu adalah pintu rahasia menuju kekhusyukan. Tanpa wudu batin, salat hanya menjadi gerakan. Tetapi dengan wudu batin, salat menjadi perjalanan pertemuan suci antara hamba dan Tuhannya. Dan dari pintu wudu inilah, ia memasuki pemahaman yang lebih dalam tentang salat yang tidak terputus. Salat yang dimulai dengan air, tetapi terus menyala dalam hati sepanjang hari. Setelah memahami kedalaman wudu batin, ia mulai menyadari bahwa ada satu amalan yang menjadi penopang utama salat yang tidak terputus: zikir. Ia pernah mendengar banyak orang berbicara tentang zikir, tetapi selama ini ia memandangnya sebagai ibadah tambahan perbuatan yang dilakukan setelah salat atau saat hati sedang kosong. Namun semakin ia mendekat pada inti perjalanan rohani, semakin ia memahami bahwa zikir bukan sekadar ucapan, tetapi napas kedua. Bagi roh, jika napas fisik menjaga tubuh tetap hidup, maka zikir menjaga hati tetap menyala dalam kedekatan dengan Allah. Ia merenungkan bahwa manusia bisa berjalan, bekerja, tersenyum, atau berbicara tanpa memikirkan napasnya. Napas terjadi secara otomatis. Begitu pula seharusnya zikir dalam kehidupan seorang hamba. Hadir tanpa dipaksa, mengalir tanpa diperintah. Bukan berarti seseorang harus menyebut nama Allah setiap detik dengan lisan, tetapi hati yang berzikir tidak pernah benar-benar diam. Dalam diamnya hati itu, ada kesadaran yang terus berulang: Allah melihatku, Allah mendengarku, Allah membimbingku. Kesadaran inilah yang membuat jiwa tetap hidup, meski tubuh sedang masuk dalam hiruk-pikuk dunia. Ia mulai memahami bahwa zikir bukan hanya rangkaian kata suci, tetapi jembatan yang menghubungkan dirinya kepada Tuhan. Setiap kali ia mengingat Allah, seolah ada tali lembut yang menautkan hatinya kembali ke sumber cahaya. Tali itu membuatnya tidak pernah benar-benar tersesat. Bahkan ketika pikirannya mulai jauh atau ketika hatinya mulai berat, dengan zikir ia merasakan bahwa hubungan dengan Allah tidak terputus, meski ia tidak sedang berada di atas sajadah. Seiring waktu, ia mulai merasakan bahwa zikir
dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ketika ia sedang bekerja dengan niat baik, itu adalah zikir. Ketika ia menahan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain, itu juga zikir. Ketika ia memilih ketenangan daripada kemarahan, itu adalah zikir. Ketika ia meyakini Allah sebagai penolongnya saat ujian datang, itu adalah zikir yang paling halus, zikir yang tidak bersuara, tetapi getarannya terasa dalam batin. Ia mulai melihat bahwa zikir tidak selalu berupa kalimat, tetapi bisa berupa kesadaran yang berdenyut pelan dalam setiap keadaan. Zikir yang hidup ini mulai menenangkan jiwanya. Ketika ia merasa gelisah, ia mengingat Allah. Ketika ia merasa takut, ia membaca nomania dalam hati. Ketika ia merasa sendirian, ia merasakan bahwa Allah selalu dekat. Pelan-pelan ia menyadari bahwa dunia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk mengguncang batinnya. Setiap kali ia mengucapkan nama Allah, meski hanya dalam bisikan batin, hatinya kembali damai. Ia seperti sedang menyapu debu yang menutupi cermin hati, agar cahaya Tuhan kembali dapat memantul dengan sempurna. Yang membuatnya semakin yakin adalah kenyataan bahwa zikir tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika lisannya diam, ada saat-saat di mana ia tidak bergerak, tidak berbicara, tidak membaca apapun, tetapi ia merasakan hatinya tetap hidup dalam ingatan kepada Allah. Ini adalah zikir yang paling halus dan paling indah, zikir ruhani yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mulai mendalam dalam perjalanan batin. Dengan memahami zikir sebagai napas kedua roh, ia mulai memasuki tingkat kedekatan yang lebih stabil. Ia merasa bahwa hubungan dengan Allah tidak lagi hanya datang ketika ia memanggil, tetapi selalu ada, meski ia tidak sedang menyebut namanya. Hubungan itu menjadi seperti cahaya yang terus menemani, menjaga, dan membimbing dalam setiap langkah. Dan disinilah ia menyadari bahwa zikir adalah pondasi utama dari salat yang tidak terputus, nyala batin yang tidak pernah padam. Meski dunia terus bergerak di sekelilingnya, semakin dalam ia menjalani perjalanan batin ini, semakin jelas baginya bahwa kedekatan dengan Allah tidak hanya terjadi di tempat ibadah. Ia mulai merasakan bahwa dunia ini sendiri adalah ruang ibadah yang luas, tempat di mana seorang hamba bisa terus berhubungan dengan Tuhannya tanpa harus mengubah bentuk hidupnya. Dulu ia mengira bahwa untuk menjadi dekat dengan Allah, ia harus memperbanyak ritual dan meninggalkan banyak urusan dunia. Namun, semakin ia memahami hakikat kesadaran, semakin ia melihat bahwa para wali justru hidup seperti manusia biasa, bekerja, berdagang, mengajar, dan mengurus keluarga tanpa pernah kehilangan hubungan dengan Allah. Yang membedakan hanyalah kesadaran di balik setiap perbuatan. Ia mulai menyadari bahwa aktivitas paling sederhana sekalipun dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Ketika ia bekerja untuk menafkahi keluarganya, ia merasa sedang menjalankan amanah ilahi. Ketika ia menahan lisannya dari ucapan yang melukai, ia merasa seolah sedang melakukan sujud batin. Ketika ia membantu orang lain, meski hanya hal kecil, ia merasakan bahwa itu adalah bentuk zikir yang hidup. Yang membuat semua ini berubah bukanlah perbuatan itu sendiri, tetapi arah hati yang mengiringinya. Dan dengan kesadaran itu, setiap aktivitas menjadi bagian dari perjalanan suci yang terus terhubung kepada Allah. Ia teringat pada ajaran para arif billah yang sering mengatakan bahwa seseorang tidak perlu mengasingkan diri untuk dekat dengan Tuhan. Yang perlu diasingkan hanyalah ego dan kelalaian. Dunia tidak menjadi penghalang bagi orang yang hatinya sudah terjaga. Justru, dunia menjadi ladang amal yang sangat luas, tempat seseorang bisa menyebarkan kebaikan, menjaga amanah, dan berlatih kesabaran. Ia mulai merasakan bahwa inilah rahasia besar yang sering tidak disadari. Ibadah bukan soal bentuk, tetapi arah hati. Selama hatinya menghadap Allah, apapun yang ia lakukan dapat menjadi ibadah. Dengan pemahaman itu, ia mulai menjalani hari-harinya dengan cara yang berbeda. Dulu ia sering merasa hidupnya terpisah antara waktu ibadah dan waktu dunia. Sekarang pembagian itu tidak lagi terasa nyata. Ketika ia menyapu rumah, ia merasa sedang merapikan amanah. Ketika ia memasak untuk keluarganya, ia merasa sedang menebar cinta. Ketika ia duduk bekerja di depan meja, ia merasa sedang menyelesaikan tugas yang Allah titipkan kepadanya. Bahkan ketika ia sedang berjalan di jalan yang ramai, ia tetap mengingat bahwa langkahnya berada dalam pengawasan Tuhan. Perubahan ini membuat hidupnya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi terbebani oleh anggapan bahwa untuk menjadi dekat dengan Allah,
ia harus melakukan sesuatu yang besar atau spektakuler. Ia menemukan bahwa kedekatan itu justru tumbuh dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang sadar. Ia mulai merasakan kedamaian yang stabil, bukan lagi kedamaian yang muncul sesekali saat salat lalu menghilang. Kesadaran bahwa Allah selalu bersamanya membuat setiap detik menjadi bermakna, setiap tindakan menjadi ibadah, dan setiap ujian menjadi jalan untuk naik derajat. Di titik ini, ia memahami bahwa inti dari salat yang tidak terputus bukan terletak pada tubuh, tetapi pada hati yang selalu kembali kepada Allah. Ketika hati sudah terbiasa menghadap, setiap aktivitas dunia berubah warna. Tidak ada lagi perbedaan antara kerja dan ibadah, antara aktivitas dan penghambaan. Yang ada hanyalah seorang hamba yang terus berjalan, terus bekerja, dan terus hidup dengan kesadaran bahwa ia selalu berada di hadapan Tuhannya. Dan dari kesadaran inilah ia mulai memasuki puncak perjalanan rohaninya, menjadikan hatinya sebagai mihrab yang selalu menghadap Allah dimanapun ia berada dan apapun yang sedang ia lakukan. Setelah melalui perjalanan panjang memahami salat batin, zikir yang hidup, dan kesadaran yang menyala, ia mulai merasakan satu perubahan mendasar dalam dirinya. Hatinya perlahan berubah menjadi ruang suci yang selalu menghadap kepada Allah. Ia menyebut ruang itu sebagai mihrab batin, tempat paling rahasia di dalam dirinya. Tempat ia merasa bertemu dengan Tuhan tanpa perlu bergerak, tanpa perlu bicara, tanpa perlu menunggu waktu tertentu. Mihrab ini bukan terbuat dari dinding dan tiang, tetapi dari kesadaran yang jernih, dari kerendahan hati, dan dari cinta yang tumbuh diam-diam di dalam dada. Ia mulai menyadari bahwa mihrab sejati tidak hanya berada di masjid. Mihrab sejati berada di hati yang bersih. Ketika dunia menjadi bising, ketika beban hidup menekan, ketika pikiran penuh keraguan, hati yang telah menjadi mihrab tetap tenang. Sebab ia tidak sedang berdiri sendirian. Ia berada di hadapan Tuhan setiap saat. Kesadaran ini membuatnya mengerti mengapa sebagian orang terlihat begitu damai meski hidup mereka penuh cobaan. Mereka bukan tidak punya masalah. Mereka hanya sudah menemukan tempat berlindung di dalam hati, tempat di mana jiwa mereka selalu bersujud. Di dalam mihrab itu, ia merasakan bahwa hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung pada gerakan lahir, tetapi pada kehadiran batin. Ia dapat berjalan, tetapi hatinya tetap sujud. Ia dapat bekerja, tetapi jiwanya tetap berzikir. Ia dapat berbicara, tetapi inti dirinya tetap menghadap kepada Allah. Mihrab itu tidak pernah tertutup, karena ruang batin yang terbuka kepada Tuhan tidak mengenal pintu yang menutup. Semakin ia menjaga kebersihan hatinya, semakin terang ruang itu, dan semakin dekat ia merasa dengan Allah. Pada titik ini, ia mulai merasakan bentuk kedekatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa dicintai oleh Allah. Jika dulu ia sering merasa diawasi sebagai sebuah ketakutan, sekarang ia merasakan pengawasan itu sebagai kasih sayang. Ia merasa seperti seorang anak kecil yang dipantau oleh orang tuanya, bukan untuk ditegur, tetapi untuk dijaga. Ketika ia salah langkah, ia merasakan teguran yang lembut. Ketika ia sedih, ia merasakan ketenangan yang hadir tanpa suara. Ketika ia bingung, ia merasakan petunjuk yang muncul melalui kejadian-kejadian kecil dalam hidupnya. Rasa dicintai ini mengubah seluruh cara hidupnya. Ia tidak lagi bertanya mengapa hidupnya sulit, tetapi apa yang Allah ingin ajarkan melalui kesulitan itu. Ia tidak lagi merasa sendirian ketika ujian datang, karena ia tahu ujian itu datang dari tangan yang penuh kasih. Ia tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena ia percaya bahwa Allah telah menyiapkan jalannya sebelum ia melangkah. Di dalam mihrab batin itu, ia merasakan bahwa cinta Allah lebih dekat daripada napasnya sendiri. Kesadaran ini membuat ibadahnya berubah total. Ia tidak lagi salat karena takut dosa atau mengejar pahala. Ia salat karena rindu. Ia sujud karena ingin dekat. Ia berzikir karena hatinya ingin tetap terhubung. Bahkan ketika tidak sedang beribadah secara lahir, ia tetap merasa berada dalam ibadah yang hidup. Hatinya menjadi kompas yang selalu menunjuk kepada Allah, meski dunia di sekelilingnya terus bergerak dan berubah. Di akhir perjalanan ini, ia memahami sesuatu yang sangat penting. Salat yang tidak terputus bukanlah salat yang dilakukan tubuh selama 24 jam. Salat yang tidak terputus adalah salat yang dilakukan oleh hati, salat yang menjadikan setiap detik sebagai ibadah, setiap langkah sebagai persembahan, dan setiap napas
sebagai kedekatan. Dan ketika hati sudah menjadi mihrab yang selalu menghadap Tuhan, tidak ada lagi jeda dalam hubungan itu. Ia hidup dalam salat, berjalan dalam salat, dan bernafas dalam salat. Dan disitulah ia menemukan puncak kedekatan, hidup dalam rasa dicintai oleh Allah setiap saat.